على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, habibakumullah jami'an. Sebelumnya ana mohon maaf atas keterlambatan karena ada udzur mendadak tadi. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang masih terus Dia limpahkan kepada kita. Kesempatan untuk mensyukuri nikmat dan kesempatan untuk mengambil sebab-sebab bertambahnya nikmat-nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Dan juga bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh akhuna Fadilatul Ustadz Abu Abdurrahman hafizahullah taala di majelis yang mulia ini untuk kita duduk bersama melakukan mudzakarah dan murajaah, mengingat kalamullah azza wajal, dan juga mengkaji ulang hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan memperbaharui mengingat ayat-ayat dan dalil-dalil yang ada, maka keimanan pun terbaharui. Di sela-sela deru kehidupan yang kita alami sehari-hari, hendaknya kita menyempatkan diri untuk mengingat dan merenung dari manakah kita ini diciptakan dan hendak kemanakah kita ini kembali. Karena dengan mengingat yang demikian ini, seseorang akan terhalangi dengan taufik dari Allah Ta'ala, terhalangi dari berbuat kemaksiatan dan menyimpang dari fitrah yang untuk itulah dia diciptakan. Makanya dikarenakan pentingnya masalah ini, mengingat penciptaan alam semesta dan mengingat kemanakah ini semua akan berakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang pembahasan yang seperti itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam Sahih beliau dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman fa dzakara bada'al khalqi ila an dakhala ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum, hafidhahu man hafidhah wa nasiyahu man nasiyah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, kemudian beliau menceritakan tentang awal penciptaan alam semesta sampai masuknya penduduk surga ke dalam surga, yaitu ke posisi-posisi dan tempat tinggal mereka di surga, dan sampai masuknya penduduk neraka ke tempat-tempat tinggal mereka. Hal ini dihafal oleh orang yang menghafal dan dilupakan oleh orang yang melupakan. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan sejarah penciptaan alam semesta dan apa saja yang akan berlangsung
sampai datangnya hari kiamat dan sampai masuknya penduduk surga ke surga dan penduduk neraka ke dalam neraka, yaitu penceritaan tentang awal kejadian sampai kepada akhir dari tujuan penciptaan itu, yaitu menetapnya ahlul jannah ke dalam surga dan ahlun nar ke dalam neraka. Sebagian orang menyangka bahwasanya hadis ini tidak sahih karena hadis ini ada keterputusan. Maka untuk mencari apa yang paling rajih tentang masalah ini, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan, kita perlu mengingat dan melihat benarkah hadis ini sahih, hadis ini dhaif ataukah dia itu sahih. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau, yang mana beliau mengatakan wa rawa Isa an Raqabah an Qais bin Muslim an Tariq bin Syihab an Umar radhiyallahu an. Jadi hadis ini datang dari jalur Isa dari Raqabah yang meriwayatkan dari Qais bin Muslim dan meriwayatkan dari Tariq bin Syihab dari Umar bin Al-Khattab. Memang Isa tidak mendengar dari Raqabah, maka zahir dari sanadnya adalah putus. Maka jangan heran kalau Imam Bukhari meriwayatkan itu secara mu'allaq, secara tergantung. Tetapi telah dibahas oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala di dalam Fathul Bari bahwasanya sebenarnya sanadnya ini bersambung dan dia itu sahih. Sekedar apa? Imam Bukhari memberikan isyarat untuk apa? Untuk diperkuat lagi. Tetapi memang kesimpulannya adalah sahih. Dan hadis ini termasuk hadis yang menjadi umdah, menjadi patokan di dalam Sahih Bukhari. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar syawahid wal mutaba'at. Baik. Hanya saja keterputusan tadi itu, kata Ibnu Hajar, itu adalah dari jalur Al-Firabri dan dari beberapa jalur yang lain. Tetapi ini telah disempurnakan dari jalur Hammad ibnu Syakir, yang mana beliau meriwayatkan bahwasanya antara Isa dengan Raqabah itu ada Abu Hamzah As-Sukkari. Taib. Kalau demikian maka sanadnya adalah sanad yang bagus. Karena Isa beliau adalah Abu Ahmad Isa bin Musa Al-Bukhari. Beliau siqah dan riwayatnya itu dipercaya kalau dari guru-guru yang siqah. Adapun kalau beliau meriwayatkan dari guru-guru yang dhaif maka banyak kemungkaran. Dan telah disebutkan di dalam Tahdzibut Tahdzib, menukilkan dari ucapan Al-Hakim bahwasanya Isa ini termasuk imam ahli zamanih dan masjidnya adalah masjid yang terkenal, dan beliau mulai menuntut ilmu ketika usia tua. Di sini ada pelajaran bahwasanya tidak ada alasan untuk kita yang sudah tua ini kemudian putus asa. Yang penting ada usaha, ada keinginan, ada langkah-langkah yang pasti disertai dengan harapan dan doa pada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha orang-orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keridhaan kami, kami pasti akan membimbing mereka kepada jalan-jalan keridhaan kami tersebut. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan benar-benar bersama, benar-benar menyertai orang yang berbuat kebajikan. Thalabul ilm termasuk apa? Kebajikan yang tertinggi. Baik, maka walaupun tua, walaupun kita sudah usia senja barangkali atau yang semacam itu, Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang bersungguh-sungguh. Makanya Isa bin Musa ini, Abu Ahmad Al-Bukhari ini, beliau melanglang buana, belajar ke Irak, juga belajar ke Khurasan, dan memang beliau dari salah satu tempat di Khurasan, dan juga belajar ke Hijaz dan seterusnya sampai menjadi imam di zaman beliau. Baik. Dan ada sejumlah ulama yang disebutkan dalam biografinya dia belajar di usia tua, yaitu memulai belajarnya adalah di usia tua, dan ternyata Allah memberkahi. Karena apa? Berkah dari Allah, bersandarnya pada Allah, bukan bersandar kepada kekuatan hafalan atau kekuatan fisik diri sendiri. Baik, beliau meriwayatkan dari Abu Hamzah As-Sukkari,
yaitu Muhammad bin Maimun, dan beliau ini terkenal siqatun hafid. Bahkan ketika ditanya oleh Imam Ahmad, ditanya siapakah a'immah, maka beliau menyebutkan sejak dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali sampai Abu Hamzah As-Sukkari, dan ketika itu beliau masih hidup. Baik, ini menunjukkan apa? Ketinggian derajat beliau. Dan dikatakan Sukkari disebutkan dalam biografinya bukan karena beliau menjual gula, tetapi karena apa? Beliau itu ucapannya manis, ucapannya bagus, menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah yang bagus-bagus kepada umat manusia. Baik, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan kepada para hambaku wahai Rasulullah, hendaknya mereka mengucapkan yang terbaik. Yaitu apa? Hukum asalnya adalah kita disuruh menggunakan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang indah, kata-kata yang mulia, dan seterusnya. Bukan berarti kekasaran itu akhlak yang buruk, tetapi apa? Hukum asalnya adalah yaitu al-lin warifq, kelembutan, juga apa? Kehalusan, dan seterusnya. Dan salah satu contohnya adalah beliau ini, Abu Hamzah As-Sukkari, dikatakan sebagai a'immah yuqtada bihim, salah satu dari imam yang layak untuk diteladani. Dengan apa? Tazkiyah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Dan beliau ini adalah Marwazi, Abu Hamzah As-Sukkari dari Marwah. Dan beliau meriwayatkan hadis ini dari Raqabah bin Masqalah, dan beliau adalah Abu Abdillah Al-Kufi. Jadi sanadnya pindah ke para ahli Kufah. Dari sini kita tahu semangat para ulama zaman dulu untuk mencari ilmu, tidak hanya di negeri sendiri, tapi juga apa? Berkeliling dunia. Di mana ada ulama ahlu sunnah wa jamaah, maka di situ mereka mengejarnya demi mencari ilmu, demi mencari warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, Abu Hamzah As-Sukkari ini meriwayatkan dari Raqabah bin Masqalah, Abu Abdillah Al-Kufi, dan Raqabah ini meriwayatkan dari Qais bin Muslim, Abu Amr Al-Kufi, siqah ma'ruf. Dan Abu Amr Al-Kufi ini yaitu Qais bin Muslim meriwayatkan dari Thariq bin Syihab, beliau Abu Abdillah Al-Kufi. Jadi setelah itu memang sanadnya adalah para Kufiyun. Dan beliau ini adalah min sighari sahabah. Pernah jumpa Rasulullah SAW ketika beliau ini masih kecil, tapi apa? Beliau belum mendengar hadis sama sekali dari Rasulullah SAW. Dan itu tidak masalah karena beliau sahabat. Dan beliau meriwayatkan dari Al-Khulafa'ur Rasyidin. Di antaranya adalah hadis ini, hadis Umar. Jadi kesimpulannya hadisnya adalah sahih. Yang mana Umar mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman fadzakara bad'al khalqi ila an dakhala ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum hafidhahu man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyah. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah kami, lalu beliau menceritakan tentang awal penciptaan alam semesta sampai kisah masuknya penduduk surga ke tempat-tempat tinggal mereka dan penduduk neraka ke tempat-tempat tinggal mereka. Ini dihafal oleh orang yang hafal dan dilupakan oleh orang yang lupa. Dan juga Umar ibn al-Khattab tidak sendirian di dalam meriwayatkan hadis ini. Karena ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang ma'ruf, yang sahih. Di dalam sahih beliau dari jalur Syaqid dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Yang mana beliau mengatakan qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman fama taraka syai'an hadatsa ila an taquma sa'ah illa dzakarah hafidhahu man hafidhahu wa nasiyahu man nasiyah. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, lalu tidaklah ada satupun kejadian yang berlangsung sampai hari kiamat kecuali beliau tidak meninggalkan itu, bahkan beliau menceritakannya. Dan ini diingat oleh orang yang ingat dan dilupakan oleh orang yang lupa. Baik. Jadi di sini ada dalil tentang pentingnya mengingat awal penciptaan kita untuk kita mengetahui apa sebenarnya hikmah di balik penciptaan itu. Dan kemanakah roda kehidupan ini menggelinding dan bergulir, dan di manakah terminal akhir dari kehidupan tersebut.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjabarkan itu di sekian banyak surat di dalam ayatnya. Kita akan melihat itu misalkan adalah di dalam surat Ghafir. Ketika menceritakan masalah pengingkaran orang-orang kafir tentang hari berbangkit, sampai Allah menceritakan kejadian-kejadian di hari kiamat, sampai akhir surat membahas masalah ketika penduduk surga masuk ke pintu surga dan penduduk neraka masuk ke pintu neraka. Sampai kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Baik, dan engkau wahai Rasulullah akan melihat para malaikat berkerumun di sekeliling arsy sambil bertasbih memuji Rabb mereka. Baik. Kemudian apa? Wa qudiyal amr, dan diselesaikan segala urusan, wa qilal hamdulillahi rabbil alamin, dan dikatakan segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Allah memulai penciptaan dengan pujian dan mengakhiri segala urusan dengan pujian juga, menunjukkan bahwasanya seluruh kejadian di alam semesta ini sejak dari awal sampai akhirnya itu tidak keluar dari hikmah yang sangat besar yang Dia miliki. Maka di dalam kesempatan yang mulia ini kita ingin mengkaji beberapa ayat yang ada di awal-awal surat As-Sajdah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan untuk dibaca di setiap hari Jumat di waktu sholat subuh di rakaat yang pertama. Terkait dengan apa? Hari Jumat, karena hari Jumat memang apa? Hari di mana hari kiamat itu memang akan ditegakkan. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Alif Lam Mim, tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Am yaquluna iftarah, bal huwal haqqu min rabbika litundhira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Jadi manakala berita yang paling besar, yang paling jujur untuk menyingkap hikmah dan rahasia di seluruh alam semesta ini adalah wahyu dari pencipta semuanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya untuk itu. Allah ta'ala membuka dengan huruf-huruf yang terpotong, yaitu Alif Lam Mim, dan pembahasannya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan lain-lain tentang itu. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Takdirnya adalah hadza tanzilul kitab. Ini adalah kitab yang diturunkan dari Rabbul Alamin tanpa ada keraguan di dalamnya. Baik. Asalnya adalah hadza kitabun munazzal. Tapi kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan naatnya itu diajukan. Kemudian setelah naat yaitu munazzalnya itu diajukan, dirubah dengan pola masdar. Jadi tanzilul kitab. Sementara kita ketahui bahwasanya apa? Bahwasanya didatangkannya masdar untuk menggantikan isim fa'il atau isim maf'ul ini memberikan faedah apa itu? Al-mubalaghah, yaitu sebagai bentuk penyangatan. Jadi Al-Qur'an bukan hanya semata-mata diturunkan, tapi memang betul-betul dia memang diturunkan. Tidak ada keraguan lagi sama sekali, memang dia adalah diturunkan dari Rabbul Alamin. Jadi ada perbedaan antara munazzal dengan tanzil, menggunakan apa? Pola masdar sebagai bentuk mubalaghah. Sebagaimana di dalam surat Yusuf, apa itu? Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Bukan bidamin kadzib, bukan dengan isim fa'il tapi dengan masdar kadzib, yaitu sangat dusta, darah tersebut sangat palsu. Baik. Demikian pula misalkan di dalam dalil yang sering ditampilkan oleh ahlu sunnah wa jamaah dan paling dibenci oleh ahlul bidah wal furqah, yang mana Rasulullah mengatakan apa itu? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada di atasnya syariat kami, maka dia raddun. Ini pakai masdar. Maknanya apa? Mardudun. Kenapa Rasulullah tidak mengatakan mardud tapi pakai radd? Kenapa? Karena ini adalah mimbabil mubalaghah. Betul-betul sangat tertolak. Bukan lagi menggunakan perasaan. Yang penting kan niatnya baik. Yang penting dia merasa itu bagus. Enggak ada. Kalau Rasul tidak mengajarkan dan tidak memberikan isyarat tentang disyariatkannya perkara itu, maka dia benar-benar tertolak. Maka digunakan dengan pola masdar. Itu pun masih banyak orang yang tidak peduli dan tidak takut. Untuk apa? Berbuat bid'ah. Tayyib. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Memang betul-betul diturunkan dari Rabbul alamin. Am yaqulu naftarah. Apakah mereka mengatakan Muhammad yang membuat-buat itu? Bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Bahkan Al-Quran itu adalah betul-betul suatu kebenaran yang datang dari Rabbmu, agar engkau memberikan peringatan kepada suatu kaum yang belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum itu, agar mereka mendapatkan petunjuk. Tayyib. Dari mana petunjuk itu dan siapakah yang menurunkannya? Yaitu Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah itulah yang menciptakan seluruh langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya selama 6 hari. Summastawa 'alal arsy. Kemudian dia istiwa di atas arsy. Jadi bagaimana kita mengenal Allah? Dengan apa? Kita mengetahui dialah pencipta alam semesta untuk disembah dan bahwasanya zatnya itu ada di atas arsy. Sebagaimana telah diriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, kalau nggak salah Abdullah bin Mubarak ya, yang mana beliau ditanya bima na'rifu rabbana, dengan apa kita mengenal Rabb kita, maka beliau mengatakan apa itu? Bi annahu alal arsyistawa, yaitu bahwasanya dia istiwa di atas arsy. Maka sebagaimana Allah Ta'ala di dalam awal-awal ayat Sajdah ini memperkenalkan dirinya sebagai pencipta alam semesta, yang mana hanya dialah yang berhak untuk disembah, dia juga memperkenalkan bahwasanya dengan hikmahnya dia itu istiwa, tinggi di atas arsy. Memang dia adalah raja segalanya, layak untuk di tempat yang paling tinggi. Tayyib. Dan dengan itu pula Rasulullah SAW menguji pengenalan dan keimanan hamba sahaya tersebut. Hamba sahaya dimiliki oleh Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebelum hamba ini dimerdekakan, Rasulullah menguji dulu. Taib. Rasulullah bertanya, Aina Allah? Di manakah Allah? Maka wanita ini mengatakan fis sama, yaitu Allah di atas langit. Waman ana, dan siapakah aku? Maka wanita itu mengatakan anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan fa'atikha. Fa'nya fa'ut ta'kid menunjukkan inilah alasan. Jadi alasan dia dimerdekakan adalah apa? Karena dia sudah betul keimanannya. Fa'atikha fa'innaha mu'minah. Maka merdekakanlah dia karena dia adalah mukminah. Jadi keimanan yang asli, keimanan yang inti ada pada dua perkara tersebut. Rasulullah tidak menguji dia dengan perkara-perkara yang lain. Taib. Allah Ta'ala berfirman, malakum min dunihi min waliyyi wala syafi'in afala tatadzakkarun. Kalian tidak memiliki selain Allah satu penolong pun dan satu pemberi syafaat pun. Malakum min dunihi min waliyyi wala syafi'in afala tatadzakkarun. Maka kenapa kalian tidak menyadari itu? Yaitu walaupun Allah Ta'ala tinggi di atas langit sana, tetapi kekuasaannya meliputi seluruh yang dia ciptakan, seluruh nikmat dan sekaligus hukuman, demikian pula pahala dan sekaligus siksaan itu sampai kemanapun. Jadi walaupun Allah tinggi di atas sana, kalian tidak akan mungkin untuk melepaskan diri dari hukuman Allah kalau ingin Allah menghukum kalian, walaupun kalian jauh di bumi. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, yang mana Allah Ta'ala menakut-nakuti para hambanya, a'amintum man fis sama'i ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit sana, untuk dia menenggelamkan kalian, membenamkan kalian ke dalam bumi, maka tiba-tiba saja bumi itu bergoncang. Jadi walaupun zatnya tinggi di atas sana, tetapi apa? Kekuatan. Jadi tidak seperti takwil dari orang-orang Asy'ariyah. Apakah kalian merasa aman dengan yang kekuasaannya di langit? Nah, orang yang cerdik akan mengatakan, oh, kami aman lah, kami di bumi, kekuasaan Allah di langit. Tayyib. Jadi apa? Justru at-takhwif
peringatan dan penakut-nakutan yang ada dalam ayat itu jadi berkurang dikarenakan takwil yang keliru itu. Bahkan ayat ini menunjukkan betapa sempurnanya kekuasaan dan dominasi Allah di setiap dzarrah dari alam semesta ini. Walaupun zatnya ada di langit, tetapi kekuasaannya sampai ke bumi. Angin yang dia kirimkan sampai kemanapun dia kehendaki dan dia utuskan. Tayyib. Malakum min dunihi min waliyyi wala syafi'in afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dia mengatur seluruh urusan dari langit. Tayyib. Dan ini salah satu dari dalil para ulama ahlu sunnah, di antara dalil yang tadi dengan dalil yang ini juga, bahwasanya memang Allah Ta'ala tinggi di atas langit sana dan dia mengurus seluruh urusan dan seluruh berbagai macam, yaitu mengatur segala macam urusan dan segala macam perkara-perkara yang ada di alam semesta ini. Yudabbirul amra minas sama ilal ard, kemudian diturunkan ke bumi, summa ya'ruju ilaih, lalu urusan itu naik lagi kepada Allah, yaitu dilaporkan oleh para malaikat. Kalau Allah ada di mana-mana, kalau Allah ada dekat kita, ngapain malaikat letih-letih harus naik ke atas sana? Allah sudah di sini. Tapi jelas ayatnya, memang dilaporkan lagi naik ke atas karena Allah memang di atas sana. Fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Di dalam satu hari yang ukurannya adalah 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Ini menunjukkan kecepatan para malaikat di dalam mengurus urusan itu dan melaporkan kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan perkenalan dirinya. Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Yang demikian itu adalah alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui seluruh perkara yang nampak dan perkara yang tidak nampak, yang maha perkasa. Dengan 3 makna keperkasaan. Karena Al-Aziz ini memiliki 3 makna. Tapi untuk menyingkat waktu, untuk mengisi waktu dengan secepatnya, kita membahasnya tentunya di kesempatan yang lain. Dan alhamdulillah insyaallah ustadz kita yang mengajarkan tafsir itu akan membahas secara lebih teliti dan lebih rinci itu. Al-Azizur Rahim, yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi keperkasaannya tidak menyebabkan dia berbuat zalim. Demikian pula kasih sayangnya tidak berasal dan tidak bertitik tolak dari kelemahan. Bahkan dia perkasa di dalam rahmatnya dan dia maha penyayang di dalam keperkasaannya. Dan ini dibahas oleh Ibnul Qayyim dengan bahasa yang indah di dalam kitab Bada'iul Fawaid. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, yang mana dia itulah yang menciptakan, yang telah memperbagus segala sesuatu apa yang dia ciptakan. Baik. Dan dari rangkaian ayat ini ada dalil tentang bolehnya ta'addudul ikhbarat untuk mubtada wahid. Jadi boleh satu mubtada ternyata khabarnya itu banyak. Dari mana kita tahu? Dan ini disebutkan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan itu di dalam ayat tersebut. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Ashur At-Tunisi di dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir. Yaitu Zalika alimul ghaib. Zalika mubtada. Dengan isim isyarah lil bu'ad lit ta'zim. Saking agungnya Allah sehingga kita katakan dengan pola zalika. Itu mubtada. Alimu ini adalah sebagai khabar yang pertama. Alimul ghaibi wasyahadah. Al-azizu ini khabar yang kedua. Ar-rahim ini adalah khabar yang ketiga. Kemudian alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah ini adalah khabar yang keempat. Jadi Allah Ta'ala memperkenalkan diri dengan sifat-sifat yang sangat banyak. Tidak terbatasi dengan bilangan 7 seperti yang disebutkan oleh Asy'ariyah ataupun ditambah satu lagi oleh orang-orang Maturidiyah, sifat yang ke-8 yaitu sifatut takwin. Bahkan dia adalah seperti yang dia ceritakan sendiri dengan sifat yang sangat banyak, sebagaimana telah sahih diriwayatkan oleh Syekhul Islam Al-Hakkari Asy-Syafi'i di dalam risalah beliau Mu'taqadis Syafi'i dengan sanad yang sahih sampai kepada Yunus bin Abdul A'la Al-Misri dari Asy-Syafi'i. Sifat Allah banyak sekali disebutkan oleh Asy-Syafi'i di dalam risalah tersebut. Tapi jarang orang-orang Syafi'iyah membahas itu. Baik. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah.
Ini untuk qiraah kita, qiraah yang ma'ruf di Nusantara dan di banyak tempat. Qiraah Hafiz an Asim, Hafiz bin Sulaiman Al-Kufi dari Asim bin Abin Nujud, dan kemudian apa sampai ke atas, yaitu sampai ke siapa Ustadz, yaitu Zir bin Hubaish, sampai ke Utsman bin Affan, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dan ini adalah qiraah Kufiyun, hampir semua Kufiyun, dan qiraah sebagian Madaniyun. Adapun untuk qiraah jumhur Basriyun dan juga orang-orang Makkah dan jumhur Madaniyah adalah apa itu? Alladzi ahsana kulla syai'in khalqah. Dengan apa? Pola masdar. Tapi tidak masalah, baik itu dengan pola masdar ataupun dengan pola jumlah fi'liyah, intinya sama. Baik. Maka boleh jadi khalaqah di sini jumlah fi'liyah adalah apa? Yaitu fi mahalli jarrin sebagai na'at dari syai'. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Baik, segala sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi maknanya apa? Allah lah yang telah ahsana, yaitu atqana, memperbagus dan memantapkan apapun yang Dia ciptakan. Makanya di awal-awal surat Al-Mulk, Allah Ta'ala menantang umat manusia untuk melihat ke langit dan melihat ke seluruh alam semesta. Apakah engkau melihat ada kecacatan sedikit saja dari penciptaan yang Allah lakukan? Sama sekali tidak ada. Ulang-ulang lagi, melihat dengan matamu, niscaya matamu akan kembali dalam keadaan letih. Tidak ada yang cacat di dalam pola penciptaan yang Allah Ta'ala terapkan di alam semesta ini. Baik. Tapi ada sebagian orang yang cacat, ini adalah sebagai apa? Bukti kekuasaan Allah. Allah mampu menjadikan sunatullah itu berubah sesuai dengan kehendak Dia, tidak seperti yang dirancang dan diperkirakan oleh umat manusia. Baik. Dan ada makna yang kedua, ahsana di sini adalah yaitu alhama. Dan dua-duanya adalah tafsir yang ma'ruf di dalam tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir, juga apa? Dalam tafsir Qurtubi dan lain-lain. Yaitu maknanya adalah Dia adalah zat yang memberikan ilham kepada setiap makhluk, kepada segala perkara yang sesuai dengan penciptaan Dia. Allah kasih ilham, manusia makanannya demikian, ayam makannya demikian, tidak sama dengan apa? Harimau, tidak sama dengan nyamuk, dan seterusnya. Jadi masing-masing telah diberi hidayah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan apa yang sesuai dengan fitrah dia. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat yang juga disunahkan untuk dibaca di hari Jumat, yaitu pada waktu apa? Selesai khutbah Jumat, waktu khatibnya sholat, yaitu apa? Surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Yaitu apa? Yang menetapkan segala sesuatu lalu memberikan petunjuk. Baik. Yaitu apa? Petunjuk kepada sesuatu yang sesuai dengan fitrah dia. Masing-masing makhluk punya fitrah sendiri-sendiri. Petunjuk untuk mempertahankan hidup, untuk menjauh dari perkara yang membahayakan dirinya, dan mengambil perkara-perkara yang bermanfaat bagi dia. Juga sebagaimana ucapan Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika memperkenalkan Allah kepada Fir'aun. Qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Nabi Musa mengatakan, Rabb kami adalah zat yang memberikan kepada segala sesuatu penciptaan Dia, lalu memberikan petunjuk kepadanya. Baik. Intinya adalah Allah Ta'ala di dalam rangkaian ayat-ayat As-Sajdah ini memperkenalkan dirinya kepada kita, bahwasanya Dia menciptakan segalanya, kemudian Dia tidak membiarkan mereka tersia-sia. Setelah diberi penciptaan, lalu apa? Dibimbing untuk berlangsung, mempertahankan keberlangsungan hidup mereka sesuai dengan fitrah mereka masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Lalu apa? Masuk kepada inti semuanya. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan Allah memulai penciptaan manusia dari tin, yaitu apa? Dari tanah liat. Disebutkan oleh Al-Baghawi dan tentunya oleh semua, yaitu apa? Maksudnya adalah Adam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dengan sanad yang hasan karena di dalamnya ada apa itu? Bishr, dan beliau adalah hasanul hadis. Dari apa? Qatadah, bahwasanya maksudnya di sini adalah Adam.
Wa bada'a khalqal insani min tin. Allah memulai penciptaan manusia dari tanah liat. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'im mahin. Lalu Allah menjadikan naslahu, keturunan dia, min sulalah, yaitu dari sesuatu yang keluar. Dari apa? Insalal ma, yaitu air yang keluar. Ditafsirkan dengan min tafsiriyah setelahnya, mimma immahin. Sulalah takdirnya artinya adalah ma'in mahin, air yang hina. Apa makna hina di sini? Dijelaskan oleh Az-Zajjaj, yaitu apa? Dhaif, air yang lemah. Tayyib, ulama yang lain mengatakan yaitu apa? Laisa lahu khatarun indan nas, tidak memiliki harga di sisi umat manusia. Ya, orang naudzubillah sehaus apapun dia nggak akan mau untuk apa? Minum dari apa? Naudzubillah air tersebut. Saking hinanya. Maka di sini Allah Ta'ala mengingatkan manusia untuk apa dia itu sombong, sementara dia adalah berasal dari air yang hina, berasal dari air yang rendah. Demikian pula apa? Sepanjang hidup dia membawa kotoran di dalam badannya, lalu kalau mati dia juga akan kembali bercampur dengan kotoran di tanah. Kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala rahmati dan Allah Ta'ala sucikan. Jadi tidak ada alasan untuk kita menyombongkan diri. Kita ingat dari mana kita ini diciptakan. Maka yang penting adalah kemana kita ini harus berjalan dan apa amanah yang dipikulkan oleh pencipta kita. Baik. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu. Kemudian Allah menyempurnakan dia. Wa nafakha fihi min ruhi. Dan Allah meniupkan kepadanya sebagian dari ruh dia, yaitu ruh yang dia ciptakan. Baik, siapa yang dimaksudkan di sini? Apa itu? Summa sawwahu, kembalinya adalah kepada Nabi Adam, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi. Kenapa? Buktinya adalah lafaz yang setelahnya wa nafakha fihi min ruhi. Yaitu Allah menyempurnakan dia, kemudian meniupkan kepada badannya itu ruh. Ini untuk siapa? Jelas bukan untuk kita. Karena kalau kita polanya adalah apa? Setelah kurang lebih 120 hari itu ditiupkan pada jasad kita ruh. Dalam keadaan kita belum sempurna, jauh dari kesempurnaan. Baru kemudian disempurnakan sedikit demi sedikit. Terbentuk tangan, terbentuk kaki, terbentuk mata dan sebagainya. Adapun untuk Nabi Adam, maka memang apa? Disempurnakan lebih dulu. Dibentuk dengan bentuk yang paling indah. Baru kemudian apa? Ditiupkan ke dalamnya ruh. Baik. Dan itulah yang dirajihkan oleh para mufassirun. Jadi ayat ini pertama kali membahas tentang penciptaan Adam. Lalu berpindah kepada penciptaan keturunannya. Kemudian kembali berbicara tentang Adam. Wa nafakha fihi mir ruhih. Sebagian dari ruh Allah, dalam artian apa? Ruh yang Allah ciptakan. Baik. Tapi kenapa istilahnya adalah nafakha, yaitu meniupkan? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi karena karakter dari ruh adalah rih, yaitu polanya adalah pola angin. Makanya Allah Ta'ala meniupkan entah secara langsung oleh dia sendiri ataupun apa melalui perintah kepada Jibril, yaitu Jibril yang meniupkan kepadanya ruh. Atau boleh jadi kalau itu adalah kisah apa? Kisah Nabi Isa atau keumuman umat manusia, yaitu malaikat yang ditugaskan mengurusi janin, dia yang meniupkan ruh. Intinya adalah manakala ruh itu karakternya adalah karakter udara dan angin, maka pola pemasukannya adalah dengan an-nafakh, dengan peniupan. Ini adalah kisah Nabi Adam. Kemudian apa? Allah Ta'ala pindah kepada kisah anak-anaknya lagi. Baik, wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fu'ada wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali kalian itu mau bersyukur. Padahal ini adalah nikmat yang sangat besar. Allah lengkapi kita dengan apa? Alat-alat untuk mencari ilmu pengetahuan, alat-alat untuk belajar dan mencari pengalaman. Ada mata untuk melihat dan mengamati, ada telinga untuk mendengar dan menyimak, ada hati untuk menyimpan dan menganalisa dan seterusnya. Harusnya kita bersyukur karena ini adalah alat untuk menuntut ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Al-Fawaid. Ini adalah 3 alat untuk menuntut ilmu, yang mana kita diwajibkan untuk bersyukur. Sebagaimana di dalam apa? Di dalam kalau nggak salah ya di dalam ayat Al-An'am itu yaitu ayat An-Nahl, yaitu la'allakum tashkurun.
agar kalian bersyukur. Tapi kenyataannya sedikit sekali dari mereka mau bersyukur. Baik, kenapa mereka tidak mau bersyukur? Karena mereka ditipu oleh setan. Sebagaimana ucapan setan kepada Allah Ta'ala setelah penciptaan Adam dan penyempurnaannya. Kemudian apa? Disempurnakan. Setelah fisiknya disempurnakan, maka hatinya juga disempurnakan dengan ilmu. Dan semuanya disuruh sujud kepada beliau. Semua malaikat termasuk iblis. Kemudian iblis Ta'ala dengan kesombongannya, dia mengatakan apa? Summala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Lalu pasti aku akan mendatangi mereka dari arah depan dan belakang, juga dari arah dan kiri mereka. Lalu engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Jadi sebabnya adalah karena tipu daya iblis dan bala tentaranya. Berarti bagaimana agar kita selamat dari itu? Tentunya adalah menuntut ilmu. Sebagaimana ayat tadi mengisyaratkan, manakala Allah telah memberikan kita kelengkapan alat untuk menuntut ilmu, berarti apa? Ini menunjukkan betapa pentingnya usaha yang namanya apa? Menuntut ilmu itu. Dengan ilmu itulah diharapkan kita selamat dari tipu daya setan dan agar kita senantiasa terpelihara di atas fitrah yang untuk itulah Allah Ta'ala menciptakan kita. Baik. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid. Orang-orang kafir justru mengatakan, apakah jika kami telah hilang, telah lenyap dan binasa ke dalam bumi, kemudian kami akan menjadi makhluk yang baru? Ini adalah soal ingkari sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi dia mengingkari adanya hari berbangkit. Padahal Allah Ta'ala telah menceritakan penciptaan alam semesta ini untuk apa? Mengisyaratkan adanya hari untuk pulang. Allah Ta'ala telah menyebutkan di antara kemampuan, di antara bukti bahwasanya adanya hari kiamat adalah kemampuan dia untuk memulai penciptaan. Baik. Maka sebagaimana Allah Ta'ala itu mampu untuk memulai penciptaan, dia pula yang mampu untuk mengembalikan. Tapi kebanyakan manusia mengikuti gaya orang-orang kafir seperti yang disebutkan oleh Al-Walid ibn Mughirah, yang dia itu membantah Rasulullah SAW. Kemudian diabadikan kisah itu di dalam surat Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin alim. Dia membuat permisalan untuk kami dan dia lupa pada dirinya sendiri. Dia mengatakan, siapakah yang mampu untuk menghidupkan kembali tulang belulang ini dalam keadaan dia telah hancur luluh? Katakan kepadanya, yang menghidupkannya adalah yang menciptakan dia pada kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui terhadap para makhluknya. Dia tahu keadaan para makhluknya. Tidak susah bagi dia untuk mengembalikan apa yang telah lenyap di muka bumi ini. Dan bahkan di kedalaman bumi. Baik. Allah Ta'ala berfirman, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka itu ingkar terhadap hari perjumpaan dengan Rabb mereka. Berarti kalau orang-orang kafir itu mengingkari hari perjumpaan, maka hendaknya kita ini tidak mengingkari. Hendaknya kita adalah menjadi orang-orang mukmin yang mereka itu beriman kepada hari kiamat, kemudian mempersiapkan bekal sebaik-baiknya dan memperbagus amal soleh untuk menghadap Allah Ta'ala. Makanya setelah itu Allah Ta'ala mengingatkan, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakan kepada mereka, malaikat maut yang diwakilkan kepada kalian, dia akan mewafatkan kalian. Mau tidak mau, walaupun kalian sudah minum ginseng barangkali atau olahraga atau apa, tetap yang namanya kematian itu akan datang. Kalian akan disambangi, kalian akan dikunjungi oleh tamu yang terakhir, yaitu malakul maut. Dan ayat-ayat banyak membahas tentang masalah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah bahwasanya kematian yang kalian melarikan diri darinya, dia itu pasti akan berjumpa dengan kalian. Mulaqi, yaitu apa? Kalian menjumpai dia dan dia menjumpai kalian. Jadi apapun yang kita lakukan, walaupun kita lari, hakikatnya kita tengah mendekati masa kematian kita.
Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu akan menjumpai dan menyusuli kalian, walaupun kalian itu berada di dalam benteng yang dikokohkan. Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan berita duka kepada umat manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan hanya di hari kiamat itulah pahala dan amalan kalian akan dibalasi dengan sempurna. Maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Tetapi memang tidak ada kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Inti tipuan sejak dulu adalah karena apa? Kesenangan dunia. Baik. Setelah kiamat yang kecil, setiap kita didatangi oleh kematian, maka apa? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Summa ila rabbikum turja'un." Kemudian hanya kepada Rabb kalianlah kalian itu akan dikembalikan, yaitu ada kiamat kubra, yang mana Allah telah berfirman, "Faqad jaa'a asyratuha." Telah datang alamat-alamatnya. Alamatnya sudah ada, telah terpampang di hadapan kita pagi, sore, siang, dan malam. Allah Ta'ala telah menunjukkan tanda-tanda hari kiamat kubra. Tinggal menunggu waktunya saja. Tayyib. Dan ayat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ini menetapkan tentang adanya hari kiamat. Apa yang terjadi pada hari kiamat? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Seandainya engkau melihat, wahai Rasulullah, ketika orang-orang yang jahat itu menundukkan kepala mereka di sisi atau di hadapan Rabb mereka, mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami sekarang telah melihat dan kami sekarang telah mendengar, maka kembalikan kami ke dunia untuk kami beramal soleh karena kami sekarang telah yakin." Baik, yaitu apa? Ini adalah ucapan yang sia-sia karena waktunya telah lewat. Mereka menundukkan kepala dalam keadaan ketakutan, hina, dan malu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Baghawi. Malu karena ternyata selama ini yang mereka banggakan berupa keduniaan, dan dengan itu mereka menghina kaum mukminin, ternyata semuanya hancur sia-sia belaka. Mereka menghadap Allah dalam keadaan terhina. Maka tidak ada jalan kecuali apa? Mereka mengakui. Ini kalimatul iktiraf. Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Rabb kami sekarang mendengar dan kami sekarang melihat. Tetapi apa? Wala tasa'atu mandami. Yaitu ini bukanlah waktu penyesalan sekarang, penyesalan yang bermanfaat. Dulu di dunia engkau telah diberi pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi engkau menyia-nyiakan. Maka pada hari ini pendengaran, hati, dan penglihatanmu itu tidak ada gunanya sama sekali. Baik. Berarti kita lihat apa yang mereka inginkan kalau mereka kembali ke dunia, na'mal sholihan, untuk kami beramal soleh. Maka tahulah kita bahwasanya bekal yang terbaik untuk menghadapi hari kiamat adalah amal soleh. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya, fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa inna jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Maka apabila malapetaka yang sangat besar telah tiba, yaitu hari kiamat, pada hari itu umat manusia, pada hari itu manusia baru mengingat apa yang telah dia perbuat. Wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka jahim ditampakkan bagi orang yang melihat. Maka pada hari itu manusia terbagi dua. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa inna jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang-orang yang bersikap melampaui batas dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahim itulah tempat tinggal dia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut dengan kebesaran Rabbnya, menurut tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah maqamahu baina yaday rabbik. Barang siapa merasa takut bagaimana
posisi dia berdiri di hadapan Rabb-Nya nanti, dan dia menahan diri dari mengikuti hawa nafsunya, maka surga itulah tempat tinggal dia. Maka tidak ada jalan kecuali kita harus berhenti dari kebatilan-kebatilan, menahan diri dari mengulang kesalahan-kesalahan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, wa ji'a yauma idzin bi jahannam, yauma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Jangan engkau berbuat demikian, karena apabila bumi itu telah dihancurkan dengan sebenar-benarnya, menurut salah satu penafsiran, dukkatil ardu dakkan dakka, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu datang untuk memberikan keputusan akhir dalam keadaan malaikat itu berbaris dengan rapinya. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia baru sadar, tetapi bagaimana kesadaran itu bermanfaat bagi dia? Anna bimakna kaifa di antara tafsirnya. Bagaimana kesadaran pada hari itu bermanfaat bagi dia? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, aduhai, seandainya saya beramal soleh untuk kehidupan saya yang sebenarnya ini. Karena kehidupan sebenarnya adalah di sini. Kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang menipu dan semu saja. Baik. Jadi intinya adalah bagaimana kita memahami keadaan di alam semesta ini untuk kita mengetahui adanya isyarat-isyarat, adanya amanah-amanah yang Allah bebankan di pundak-pundak kita, dan nanti akan ada hari pertanggungjawaban amanah itu. Maka dari itu, sungguh beruntung orang-orang yang tidak dilalaikan dengan dunia dia. Sungguh beruntung orang yang senantiasa mengingat Allah dan memikirkan hakikat penciptaan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ard, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzaban nar, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, dan di dalam perkisaran siang dan malam, peredaran dan pergantian siang dan malam, benar-benar ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki mata hati, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, juga dalam keadaan duduk, dan ketika mereka berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka sampai pada kesimpulan dan mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini sebagai sesuatu yang sia-sia belaka. Faqina adzaban nar. Subhanaka faqina adzaban nar. Maha suci Engkau dari kesia-siaan, maka lindungilah kami dari api neraka. Jadi orang yang memikirkan penciptaan alam semesta, dia yakin adanya hari pertanggungjawaban, dan dia yakin dengan berita Rasul dan di dalam kitab suci bahwasanya di sana ada terminal yang namanya surga, tempat kebahagiaan, dan neraka, tempat kesengsaraan. Maka dia berdoa, lindungilah kami dari api neraka. Kemudian dia mengatakan, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya orang yang engkau hinakan, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau telah menghinakan dia, dan orang-orang yang zalim itu tidak memiliki penolong sedikit pun. Maka di sini ada berita duka bagi orang-orang yang zalim, baik itu zalim terhadap hak yang tertinggi terkait dengan uluhiyah Allah dan segala konsekuensinya, ataupun kezaliman terhadap diri sendiri dan terhadap umat manusia dan para makhluk yang lain. Kezaliman itu pasti akan mendatangkan kerugian. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Dan pada hari kiamat itu wajah-wajah akan tertunduk di hadapan Zat yang Maha Hidup lagi mengurusi segalanya. Dan sungguh celaka orang yang datang di dalam keadaan memikul kezaliman. Bagaimana agar selamat dari kezaliman? Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim
Manakala asal manusia itu adalah zalim dan bodoh, berarti obatnya adalah belajar. Dengan belajar itu dia memiliki hidayah yang cukup dan dia memiliki ar-rusyd, kelurusan yang cukup. Hidayah itu akan membawa kepada ilmu yang bermanfaat dan kelurusan itu membawa kepada amal soleh. Dengan inilah dia mampu untuk memikul amanah yang memang untuk itulah dia diciptakan dan dihadirkan di alam dunia ini. Allah Ta'ala berfirman, Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqana minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menyadarkan amanah, yaitu syariat ini, kepada seluruh langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan untuk memikulnya dan mereka khawatir di dalam pemikulan tersebut. Tetapi kemudian amanah itu dipikul oleh manusia, padahal manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Maka amanah memang sudah ada di pundak kita, berarti kuncinya adalah kita belajar bagus-bagus, kemudian menjadikan pembelajaran itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Insyaallah cukup sampai di sini mudzakarah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Ya. Baik. Untuk yang di dalam ayat tadi, ayat As-Sajdah, itu adalah fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, yaitu dalam satu hari yang nilainya adalah 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Sementara di dalam surat Al-Ma'arij, yaitu apa? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, dalam satu hari yang ukurannya adalah 50.000 tahun. Baik, apa makna ini? Yang Anda dapatkan dari tafsir para ulama, jumhur ulama mengatakan, dan ini yang dirojihkan oleh, yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah, yaitu apa? 50.000 tahun itu untuk ukuran orang kafir. Mereka disiksa dengan ukuran yang seharinya saja 50.000 tahun. Padahal mereka itu Allah firmankan apa? Labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal di dalam neraka itu secara ahqaba, berabad-abad. Nah, kalau satu harinya adalah 50.000 tahun, satu abad berapa? Tinggal dihitung. Berabad-abad lagi. Baik, setelah sekian abad, apakah selesai? Ternyata enggak. Setelah itu ayat-ayat di dalam surat An-Naba itu Allah Ta'ala berfirman, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah, kami tidak akan menambahi untuk kalian kecuali siksaan saja. Setelah sekian abad ditambah lagi. Baik, sebagaimana itu disebutkan oleh Imam As-Sun'ani di dalam kitab beliau Kashful Astar. Baik, adapun untuk yang seharinya adalah 1000 tahun disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab tadi Ar-Raddu 'ala Zanadiqah wal Jahmiyah, ini adalah untuk kaum mukminin, yang mana seharinya itu adalah 1000 tahun. Tetap dunia ini enggak ada apa-apanya. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dunia ini dari awal sampai akhir ibarat hanya satu nafas saja dari nafas-nafas akhirat. Baik. Adapun yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Jarir dan juga dirojihkan oleh Imam Al-Muzani murid Asy-Syafi'i dalam Syarhus Sunnah beliau, yaitu ini adalah masalah penghitungan amal, pemeriksaan amal. Yaitu Allah Ta'ala di dalam memeriksa amalan itu cepat saja. Allah Ta'ala disifati dengan apa? Sari'ul hisab, sangat cepat pemeriksaannya. Cukup disebutkan dalam sebagian penafsiran salaf, yaitu apa? Cukup di waktu petang saja selesai. Dari waktu, yaitu apa? Sesaat dari waktu petang. Sementara kalau itu diserahkan pada kalian, maka dia itu akan sangat panjang, yang seharinya adalah 50.000 tahun. Baik. Dan semuanya mungkin, itu boleh saja terjadi, yang itu juga boleh saja terjadi. Dan yang lebih menguatkan yang lebih menguatkan bahwasanya ini terkait dengan siksaan, bukan terkait dengan pemeriksaan, adalah yaitu apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dari Abu Dzar dan juga dari Abi Hurairah, bahwasanya apa? Orang yang tidak membayar zakat dalam keadaan dia mampu membayar zakat, maka dia akan disiksa dengan kambingnya atau barangkali lembu dia atau unta dia dengan apa? Di padang mahsyar yang seharinya itu 50.000 tahun.
Baru kemudian sampai Allah Ta'ala menyelesaikan pemeriksaan penduduk padang mahsyar. Lalu baru dia dilihat apakah layak masuk surga atau layak masuk neraka. Jadi itu baru di padang mahsyarnya. Siksaannya adalah seharinya itu 50.000 tahun. Padahal dia menikmati kekayaan sampai tidak mau zakat. Di dunia paling berapa? 60 tahun, 70 tahun. Nggak sampai mungkin 200 tahun. Jarang sampai 200 tahun. 100 aja jarang. Baik, apalagi ini ternyata siksaannya itu sangat berat. Baik, alam ini yang lebih dohir yang dipilih oleh Imam Ahmad ini yang betul, yaitu apa? Ini adalah panjangnya hari di hari kiamat itu. Seharinya adalah 1000 tahun untuk mukmin dan 50.000 tahun untuk orang kafir. Dan bahkan sebagian mukmin yang disebutkan tadi itu, mukmin yang terkait dengan tidak mau bayar zakat, seharinya ternyata juga 50.000 tahun. Na'udzubillah. Baik. Disebutkan di sini ada pertanyaan, apakah ada fatwa ulama yang mengatakan kedudukan belajar agama di internet sama saja sebagai thalabul ilm sebagaimana duduk di majelis ilmu? Baik. Kalau Syekh Yahya, beliau mengatakan seperti yang itu sudah sering disebarkan, yaitu internet tidak akan melahirkan ulama. Dan juga disebutkan oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam, tidak ada orang alim yang kelulusan dari internet ataupun WhatsApp. Tetapi manakala ini adalah ilmu juga, yaitu kita mampu menyebarkan Quran, hadis, menyebarkan petuah-petuah para ulama, maka di dalamnya ada ilmu. Orang yang dia tidak mampu untuk hadir langsung ke majelis para ulama dan majelis para asatidzah, para thalabatul ilm, maka jangan sampai dia kosong sama sekali dari menuntut ilmu. Maka hendaknya dia memanfaatkan sarana-sarana dan media massa yang ada, seperti yang diwasiatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam dalam Al-Wasaya wa Tanbihat itu. Jadi jangan kosong sama sekali. Kalau memang tidak mampu rihlah thalabul ilm atau masuk ke majelis ilmu, paling tidak dia membuka-buka apa yang ada di WhatsApp atau di Telegram dan yang lain-lain. Nasihat-nasihat yang dikirimkan oleh para ikhwah kaum muslimin satu sama lain. Tetapi yang paling utama dan paling benar memang hadir langsung di majelis ilmu. Sebagaimana dijelaskan oleh As-Sofati di dalam Wafayatul A'yan, bahwasanya di antara yang menyebabkan tidak sempurnanya dan cacatnya ilmu dari Ibnu Hazm, walaupun dia adalah hafidz besar, sebabnya adalah karena dia tidak mau rihlah. Dia mungkin belajar ke 1-2 orang, lalu habis itu dia mencukupkan diri dengan buku-buku saja, sehingga kesalahannya jadi banyak. Maka yang betul adalah rihlah untuk thalabul ilm. Apakah sama kedudukan belajar lewat internet dengan belajar langsung di majelis ilmu? Tentunya jauh. Tentunya adalah tidak sama. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamasu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh perjalanan, betul-betul menempuh, bukan sekedar di dalam rumah duduk sambil minum kopi, buka internet, bukan. Tapi memang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Walaupun bukan berarti kalau tidak mampu lalu ya sudahlah kosong saja. Jangan kosong, karena alternatif kedua itu tetap ada. Seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, orang yang dia membuka buku, kemudian menelaah, mencari-cari fatwa, mencari-cari hikmah, mencari-cari tafsir sampai letih dan seterusnya, ini dia juga masuk di dalam menempuh perjalanan hakikatnya. Tapi bukan tentunya tidak seperti kualitas yang pertama. Dan itu juga dijelaskan di dalam buku yang banyak, dijelaskan oleh oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat ketika membahas masalah at-tarsikhul ilmi, bagaimana memperdalam ilmu. Beliau mengatakan memang harus hadir di majelis ilmu, memang hadir langsung di hadapan para ahli ilmu. Dengan itulah dia akan diberkahi. Dan juga disebutkan oleh Al-Kashmiri di dalam Faidhu Al-Bari, Syarah Sahih Bukhari beliau, bahwasanya di antara berkah thalabul ilm, berkah untuk belajar kepada ahli ilmu adalah itu gurunya akan lihat langsung keadaan muridnya. Dia perlu diperbaiki bagian ini, dia perlu diperbaiki bagian itu. Ketika dia membaca buku, gurunya memperbaiki, ini i'rabnya bukan begini, atau ini maknanya bukan begitu, dan seterusnya. Tapi kalau dia hanya membuka di internet atau membuka buku saja, maka cacatnya itu akan sangat kurang. Kekurangannya itu sangat banyak dan cacatnya itu sangat banyak. Dan ini dibahas juga oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami, dan juga Imam An-Nawawi di dalam Muqaddimah Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dan juga disebutkan
oleh Ibnu Jama'ah di dalam kitab beliau Tadhkiratu As-Sami' itu, As-Sami' wal Mutakallim. Tentang apa? Keharusan untuk memang belajar langsung dari ahli ilmunya. Cuma kalau tidak mampu maka semampunya, jangan putus asa. Baik. Kemudian bagaimana pendapatmu dengan seseorang yang lebih sering belajar di internet ketimbang duduk langsung di majelis ilmu? Tentunya apa? Sesuai dengan fatwa para a'immah dan para ulama tadi, maka ini akan mengalami cacat yang banyak. Sampai-sampai apa? Para ulama salaf dinukilkan banyak sekali oleh para ulama yang setelahnya mengatakan apa? La ta'khudul ilma anis sahafiyin. Jangan kalian mengambil ilmu dari para sahabiyun. Sahabiyun itu siapa? Dijelaskan oleh Al-Khatib, yaitu orang yang mengambil ilmu hanya dari buku saja. Kenapa? Kesalahannya akan sangat banyak dan pemahamannya akan apa? Timpang. Dia tidak tahu, kalau ada kesalahan dia nggak akan tahu itu. Tapi kalau di hadapan guru, guru akan langsung memperbaiki begini dan begini dan begini. Makanya Musa saja tidak mencukupkan diri dengan memiliki Taurat. Bahkan apa? Beliau berangkat lagi rihlah thalabul ilm kepada apa? Nabi Khadir. Dan ini adalah salah satu dalil terbesar yang disebutkan oleh Al-Khatib dalam kitab beliau Rihlah Ashabil Hadis. Nabi Musa yang setinggi itu derajatnya dan kitab suci yang paling besar sudah ada di zaman itu. Di tangan beliau ternyata beliau tidak mencukupkan diri dengan itu. Dan Allah yang mewahyukan pada beliau untuk apa? Berangkat ke Majma'ul Bahrain. Nah, kalau dia mampu menggabungkan ini antara apa? Antara membaca buku yang banyak dengan hadir dan selalu berhubungan dengan para ulama, maka dia akan layak untuk memiliki ilmu yang banyak. Sebagaimana diisyaratkan oleh siapa? Diisyaratkan oleh Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim, apa hikmah pertemuan Musa dengan Khadir itu di Majma'ul Bahrain? Tempat pertemuan dua lautan, hikmahnya adalah apa? Pertemuan dua lautan ilmu di dua lautan fisik. Jadi apa? Nabi Musa dengan ilmu yang sangat luas itu mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Nah, kalau kita mampu menggabungkan itu, maka ini jadi apa? Ahli ilmu yang sangat bagus. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi tadi. Jadi bukan berarti kita meremehkan buku, tapi apa? Belajar langsung ke ulama dan perbanyak membaca buku. Nah, baru dengan itu dia menjadi apa? Al-alim ar-rasikh fil ilm. Orang yang ilmunya itu mendalam. Baik. Jadi semuanya tidak diremehkan, tetapi apa? Langkah-langkah yang tepat itu harus diambil. Bagaimana pendapatmu tentang dunia internet seperti Facebook? Bagaimana jika untuk berniaga saja? Telah dibahas oleh Syekh Yahya Habibullah, beliau melarang itu, tetapi apa? Kata beliau, kalau memang ada yang menyebarkan kebaikan-kebaikan, maka nggak apa-apa, tidak perlu dilarang, kata beliau. Bahkan apa? Syekh siapa? Abdul Hamid Ajuri punya juga punya rekaman-rekaman disebar di Facebook. Dan beliau terkadang mengiklankan itu, mengirimkan ke Ana, walaupun Ana sih nggak buka juga. Dan juga ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hizam masalah Facebook, beliau mengatakan secukupnya saja, jangan lama-lama di situ. Kirimkan apa yang perlu dikirimkan faedah, habis itu jangan kemudian apa keluar. Habis itu apa keluar dan jangan berlama-lama di situ. Karena kata beliau intinya adalah engkau datang ke masjid belajar kepada ahli ilmu, bukan berlama-lama di Facebook. Niaga nggak masalah, untuk niaga kirim secukupnya, kemudian apa? Kemudian pergi, jangan berlama-lama di situ karena kata beliau nanti banyak gambar, banyak maksiat ini dan itu dan seterusnya. Baik. Pertanyaan yang berikutnya hampir sama, intinya jawabannya sama, masalah penggunaan itu untuk masalah agama. Baik, apa tafsir ayat afala ta'qilun? Baik, tafsirnya di sini adalah ada beberapa kemungkinan. Ya ini adalah apa? Soal ingkari. Kenapa kalian tidak berakal? Atau apa? Maknanya adalah kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Soal ingkari di sini berarti ingkari dan takri'i, yaitu hardikan, berarti apa? Di dalamnya ada perintah untuk menggunakan akal kita. Menggunakan akal untuk apa? Memahami kebenaran, kemudian menaati kebenaran. Karena akal sesuai dengan maknanya disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dari apa? Al-akal, yaitu yang membatasi dan menghalangi seseorang dari masuk kepada ar-roda, masuk kepada kehinaan-kehinaan. Atau yang disebutkan oleh Ibnu Mandur, yaitu apa? Dia adalah alat yang menghalangi pemiliknya untuk masuk kepada perkara-perkara yang haram. Berarti makna afala taqilun adalah hendaknya kalian itu menggunakan akal kalian untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bagaimana kedudukan akal itu dalam memahami ayat Allah Ta'ala? Kedudukan akal adalah dia itu menghafal, menganalisa, kemudian meyakini benarnya ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha wa adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kenapa mereka tidak bertebaran di muka bumi, tidak berjalan di muka bumi, kemudian mereka memiliki akal, memiliki hati untuk memikirkan dan memiliki telinga untuk mendengar? Karena sesungguhnya tidaklah yang buta itu mata kepala, tetapi yang buta adalah mata yang ada di dalam hati, atau mata hati yang ada di dalam dada. Jadi fungsi akal itu adalah untuk memahami ayat-ayat, kemudian tunduk kepada ayat-ayat tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dalam kitab beliau Adabus Syafi'i, dan sanadnya sangat sahih sudah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la dari Syafi'i mengatakan akal itu punya keterbatasan sebagaimana mata juga punya keterbatasan. Jadi apa? Ra'yu harus mengikuti wahyu. Idza ja'an nasu batalal qiyas. Kalau nas telah datang, qiyas itu batal. Jadi akal digunakan untuk memahami lalu menaati, bukan digunakan untuk menghakimi kemudian apa? Membuang dalil. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.